Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang akan masuk ke materi tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari tentang pengertian dari kedaulatan, ya. Jadi kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang berarti tertinggi, serta kedaulatan yang berarti kekuasaan tertinggi. Menurut Miriam Budiarjo, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membentuk undang-undang dan melaksanakannya dengan berbagai cara. Bentuk kedaulatan itu ada dua, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Jadi kedaulatan ke dalam itu yaitu bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah dan menyusun sebuah peraturan kedaulatan negara hanya dibatasi oleh hukum yang berlaku. Jadi kalau di Indonesia seperti ini contohnya waktu PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum di Indonesia, itu merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri dan berlaku untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Batasannya itu ada di wilayah hukumnya. Itu kedaulatan ke dalam. Kalau kedaulatan keluar yaitu kebebasan negara untuk tidak tunduk pada kekuasaan lain dan menghormati kedaulatan negara lain. Jadi semisal kita ini tidak dijajah oleh negara lain dan negara tersebut menghormati kedaulatan kita. Jadi ada kedaulatan keluar itu kebebasan negara untuk tidak tunduk pada kekuasaan lain dan menghormati kedaulatan negara lain. Jadi negara tersebut memiliki kedaulatan apa, kita juga harus menghormati tanpa harus mengintervensi, terkecuali dengan permasalahan kemanusiaan, ya itu berbeda. Kalau selain permasalahan hak asasi manusia atau dan lain sebagainya, itu kita tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam mengelola negara tersebut. Dan sifat kedaulatan itu yang pertama hanya negara yang memiliki kedaulatan, ya ini yaitu berarti sifatnya tunggal. Tunggal itu hanya negara itu yang memiliki kedaulatan. Kemudian asli, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain. Jadi tradisional. Abadi, yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah negara. Kekuasaan berlangsung terus-menerus tanpa putus meskipun pemerintahan berganti dan susunan negara berubah. Jadi tunggal, asli, abadi ini istilahnya masih kuno. Tidak dapat dibagi-bagi. Jadi kekuasaan negara tidak bisa diberikan kepada orang atau lembaga negara. Nah, teori kedaulatan ini ada beberapa. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Jadi dalam teori ini raja atau penguasa dianggap sebagai utusan Tuhan atau dewa dan memperoleh kekuasaan darinya. Teori ini berlaku di daerah Mesir kuno, Kekaisaran Tiongkok, kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Nah, itu kan semuanya dari dewa atau raja itu dianggap sebagai titisan dewa, titisan Tuhan, utusan Tuhan. Tokoh yang ada di dalam teori kedaulatan Tuhan ini yaitu ada Agustinus Thomas Aquinas, Hegel, dan F.J. Stahl. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Jadi teori ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan selama abad pertengahan. Jadi ini pada masa revolusi Prancis. Jadi dalam revolusi tersebut kan dulu pernah adanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu istilahnya ini dari agama Katolik biasanya. Mereka menginginkan bahwa raja itu utusan Tuhan, bayangan Tuhan, kekuasaannya mutlak. Jadi rakyat itu harus menyerahkan kekuasaan pada raja. Nah, dari sini muncullah si Martin Luther yang menginginkan bahwa tidak ada perbedaan kasta. Jadi lebih modern lagi.
Beberapa pemikiran dari teori kedaulatan raja itu, yang pertama, raja sebagai bayangan Tuhan, jadi sebagai utusan Tuhan itu tadi. Yang kedua, raja harus memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaannya itu tidak terbatas, jadi bisa sewenang-wenang. Kemudian rakyat harus menyerahkan kekuasaan kepada raja. Tokoh dalam teori ini yaitu Niccolo Machiavelli, John Bodin, Thomas Hobbes, dan Friedrich Hegel. Berlaku pada masa Louis XIV tahun 1943 sampai 1715. Nah, yang selanjutnya ada teori kedaulatan negara. Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan yang tidak terbatas karena negara yang menciptakan hukum. Negara tidak tunduk pada hukum, tetapi diabdikan untuk kepentingan negara. Ini biasanya otoriter, kemudian sewenang-wenang, biasanya seperti itu. Teori ini diterapkan pada masa Tsar di Rusia, Benito Mussolini di Italia, dan Adolf Hitler di Jerman dengan Nazinya. Tokoh teori ini ada J. Jelinek dan Paul Lapan. Selanjutnya ada teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari hukum yang berlaku. Beberapa pemikiran tentang teori kedaulatan hukum. Yang pertama, pemerintah bertugas melindungi HAM yang tidak berhubungan dengan urusan sosial ekonomi masyarakat. Jadi kebebasan berpendapat, kemudian kebebasan untuk melakukan sesuatu hal sesuka dia, kemudian kebebasan untuk istilahnya menganut agama dan keyakinannya. Tapi negara wajib mewujudkan kesejahteraannya dan segala tindakan negara harus berlandaskan hukum. Jadi kalau di sini biasanya di Amerika Serikat, jadi kalian mengendarai mobil atau kendaraan di Amerika Serikat dalam keadaan mabuk atau mengonsumsi obat-obat terlarang, itu akan dikenai sanksi. Jadi di sana sanksinya tegas. Tapi mereka diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu hal. Yang penting bukan urusan sosial dan ekonomi. Jadi mengemukakan pendapat tentang agama, tentang istilahnya bebas lah kalau di sini. Tapi mereka tetap mentaati namanya aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Tokoh dalam teori ini adalah Hugo de Groot dan Immanuel Kant yang berlaku di negara Amerika Serikat. Jadi negara Amerika Serikat bebas. Mereka mau telanjang di pinggir pantai pun tidak masalah karena itu adalah hak asasi mereka. Tapi mereka tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Teori kedaulatan rakyat yang selanjutnya. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Jadi ciri-ciri dari teori kedaulatan rakyat yaitu yang pertama, pemimpin dipilih oleh rakyat. Kemudian yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, hak-haknya diberikan untuk kepentingan bersama. Ini teorinya. Nah, tokoh dari teori kedaulatan rakyat itu yang pertama ada John Locke, Montesquieu, Cicero, dan Johannes Althusius. John Locke berpendapat bahwa negara dibentuk melalui perjanjian dengan masyarakat. Asas terbentuknya sebuah negara yang pertama itu ada Pactum Unionis, adalah perjanjian antar individu untuk membentuk negara. Jadi ini semacam dari perjanjian-perjanjian para pendiri negara kalau dibahasakan seperti itu. Yang kedua, Pactum Subjectionis adalah perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk, artinya individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah selama pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi. Ini ada di Indonesia. Kita memberikan mandat kepada anggota dewan, kepada pejabat-pejabat lainnya, kepada presiden, menteri untuk melaksanakan kegiatan atau kekuasaan dalam mengelola negara. Jadi pemilu itu adalah salah satu bentuk dari Pactum Subjectionis karena kita memberikan mandat kepada negara melalui wakil-wakil kita di Senayan sana. Nah, tapi ada pembagian kekuasaan menurut John Locke. Jadi kekuasaan menurut John Locke itu ada eksekutif, legislatif, dan federatif. Eksekutif itu berarti kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Legislatif yaitu sebuah kekuasaan untuk membuat atau membentuk sebuah undang-undang. Kalau federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan suatu bentuk hubungan luar negeri. Jadi ada hubungan luar negerinya. Itu di federatif. Nah, yang tokoh yang kedua yaitu adalah Montesquieu yang dikenal dengan Trias Politica. Trias Politica adalah pemisahan kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang dipimpin oleh raja atau presiden beserta kabinetnya. Jadi kalau di Indonesia, presiden bersama menteri-menterinya. Legislatif adalah lembaga yang dibentuk untuk mencegah kesewenang-wenangan raja atau presiden. Jadi legislatif ini dibentuk untuk mengawasi berjalannya kekuasaan atau mengawasi kinerja presiden beserta menteri-menterinya. Yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang. Jadi ini yang pengawas dari semua lembaga-lembaga negara. Tokoh yang selanjutnya yaitu J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat. Dan Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan memegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Nah, di bentuk negara atau prinsip kedaulatan NKRI. Jadi bentuk negara itu ada dua. Ada negara kesatuan dan negara federasi. Kalau negara kesatuan itu biasa disebut unitaris, merupakan suatu negara yang berdaulat. Di seluruh negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Dan sedangkan negara federasi atau serikat merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat tersebut. Ini ada di Inggris. Inggris itu kan di pulau yang di peta itu Inggris Britania Raya itu tidak hanya Inggris, tapi ada Irlandia, ada Wales, ada ada Skotlandia dan lain sebagainya. Jadi United Kingdom itu tidak hanya Inggris, tapi masih ada beberapa negaranya. Indonesia yang berbentuk kedaulatan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan pasal 1 ayat 2 mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia dari MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kalau mau mengamandemen pasal 1 ayat 2 itu tidak boleh diubah. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum. Ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini dibuktikan kita harus mentaati hukum yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu menganut dua teori kedaulatan, yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua teori kedaulatan hukum. Kita memegang kekuasaan tertinggi istilahnya di dalam pemerintahan, karena kan kedaulatan berada di tangan rakyat. Tapi kita juga harus mentaati hukum, karena hukum dibuat untuk mengatur jalannya sebuah negara itu bisa tercipta dengan baik dan benar. Nah, bentuk pemerintahan berdasarkan pengangkatan kepala negaranya. Yang pertama, pemerintah monarki. Bentuk pemerintahan yang kepala negaranya ditetapkan melalui garis keturunan. Ini biasanya kerajaan. Pemerintahan republik, bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih rakyat secara langsung. Nah, prinsip kedaulatan NKRI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Indonesia adalah negara berbentuk republik. Ini tidak boleh diubah. Pasal 1 ayat 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar.
Indonesia adalah negara hukum. Jadi pasal 1 ayat 1, 2, 3 itu tentang dasar kedaulatan NKRI. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR karena DPR itu adalah wakil rakyat, jadi tidak bisa dibubarkan sekalipun itu Presiden. Yang kelima, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini adalah hak prerogatif Presiden untuk memberhentikan atau mengangkat menteri. Yang keenam, MPR hanya bisa memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi Presiden dan Wakil Presiden itu bisa diganti atau diturunkan, tapi harus menurut dengan Undang-Undang Dasar ya, tidak boleh asal diturunkan, tapi harus ada prosedur yang baik. Nah, selanjutnya kita tentang prinsip demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demos dan kratein. Demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, sekarang kita masuk dalam macam-macam demokrasi. Demokrasi langsung adalah demokrasi di mana rakyat yang memiliki kekuasaan secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung adalah demokrasi di mana rakyat memilih siapa yang akan mewakili mereka di parlemen. Yang ketiga, demokrasi presidensial adalah demokrasi di mana rakyat memilih presiden secara langsung dan tidak langsung. Presiden memiliki sebagian kekuasaan atas pemerintahan. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang lebih banyak kekuasaan pada legislatif, eksekutif mendapatkan kekuasaan hanya dari parlemen. Demokrasi Islam adalah demokrasi yang berdasarkan hukum Islam. Karakteristiknya, demokrasi Islam itu yang pertama, pemimpin dipilih oleh rakyat. Semua orang tunduk pada hukum Islam dan pemimpin harus berkomitmen untuk mempraktikkan syuro, suatu bentuk perundingan khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, peranan rakyat di dalam demokrasi di Indonesia ya. Yang pertama, pengisian anggota MPR. Yang kedua, anggota DPR melalui pemilu. Pengisian anggota DPD, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, di dalam pemilu kita memiliki 5 asas, yaitu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung, kita langsung memilih yang kita inginkan, tidak ada perwakilannya. Bebas, kita bebas memilih siapapun, walaupun di rumah kita itu memiliki perbedaan pandangan politik, itu boleh. Jadi kita itu bebas memilih orang. Jadi sekiranya kalau kalian besok sudah masuk umur 17 tahun, kemudian ada yang mendatangi kalian saat kampanye dan menginginkan suara kalian, itu kalian harus menurut sesuai dengan hati nurani kalian. Jika itu pemimpin baik, silakan kalian pilih. Apabila pemimpin itu tidak baik, tolong dipertimbangkan lagi. Jangan karena ada uangnya kalian langsung mau terus kalian pilih itu, tapi akhir-akhirnya tidak sesuai dengan pemikiran kalian dalam melaksanakan pembentukan atau menjalankan pemerintahan. Rahasia, tidak boleh ada yang tahu siapa yang kita pilih. Jujur, jadi tidak istilahnya kita ya tidak bohong. Kita memilih mereka karena memang kita ingin memilih mereka, bukan karena ada sogokan uang. Adil, jadi ya adil. Kita boleh memilih manapun seperti itu. Nah, setelah pemilu kita masuk dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi pemerintahan di Indonesia itu sering beberapa mengalami pergantian, terutama awal kemerdekaan. Yang pertama, sistem pemerintahan di Indonesia yang pernah dianut yaitu sistem parlementer. Ciri-cirinya ada pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Posisi kepala pemerintah dijabat oleh Perdana Menteri. Kepala negara dijabat oleh presiden, raja, atau kaisar. Ini hanya sebagai kepala negara. Jadi ada kepala pemerintahan, ada kepala negara. Kalau parlementer, yang kepala negara itu presiden, raja, atau kaisar. Kalau kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri.
Yang kedua ada parlemen semu. Jadi berlangsung saat Indonesia menggunakan konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut disebabkan pengangkatan Perdana Menteri dan pengangkatan kabinet oleh Presiden, bukan parlemen. Setelah parlemen semu, sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia yaitu sistem presidensial yang memiliki ciri-ciri yang pertama, pemilihan presiden oleh rakyat. Adanya pembagian tugas antara parlemen dan presiden. Jadi di parlemen, kalau di Indonesia legislatif bertugas untuk mengawasi, membuat undang-undang, ya. Begitupun juga sebaliknya, presiden harus tugasnya apa? Juga harus memantau bagaimana kinerja DPR. Yang ketiga, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang keempat, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang terakhir, menteri bertanggung jawab kepada presiden.